Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang perspektif pedagogik dalam evaluasi pendidikan. Yang beranggotakan saya sendiri, Lingling Aisyarita dengan NPM 111, Muhammad Kemal Nugroho dengan NPM 132, Sobri Kalindra dengan NPM 123, Yunita Sari dengan NPM 141, Dita Fadila dengan NPM 150, Putri Meliza dengan NPM 122, Fadila Cika Pratiwi dengan NPM 114, Destiawati dengan NPM 126, Syafinatun Najah dengan NPM 135. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yakni evaluation, yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Diliput dari Nur Kancana 1983 menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Sementara Raka Joni tahun 1975 menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses untuk mempertimbangkan sesuatu barang, hal, atau gejala dengan mempertimbangkan beragam faktor yang kemudian disebut value. Evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Demikian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baik, saya Yunita Sari dengan NPM 141 akan menjelaskan pengertian dari evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan berasal dari kata evaluation atau yang berarti penilaian menurut Sujino 2015. Dengan demikian, secara harfiah evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai penilaian yang terkait dengan bidang pendidikan. Menurut Kemis, Purwanto, dan Suparman 1999, evaluasi dalam pendidikan meliputi 4 tahap. Yang pertama yaitu evaluasi program, evaluasi kurikulum, evaluasi proses belajar mengajar atau PMB, dan evaluasi hasil belajar. Penilaian hasil belajar ini dikenal sebagai penilaian isi atau pengujian dan pengukuran. Hasil belajar, evaluasi proses belajar mengajar menilai pelaksanaan kegiatan pendidikan di kelas. Evaluasi kurikulum berfokus pada pengukuran efektivitas pengajaran, pencapaian tujuan kurikulum, dan evaluasi program ini memiliki tujuan yang lebih luas, mencakup semua jenis evaluasi pendidikan. Semua aspek yang berkaitan dengan program pendidikan harus dievaluasi. Itu menurut Mardapi 2008. Beliau menyatakan bahwa dalam pendidikan evaluasi tujuan bisa bersifat makro dan mikro. Evaluasi makro itu mengacu pada program pendidikan yang bertujuan memperbaiki bidang pendidikan secara keseluruhan. Kalau evaluasi mikro adalah sering digunakan untuk tingkat kelas untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa, mencakup aspek kognitif dan seluruh potensi dalam diri. Sedangkan penilaian mikro mencakup program pembelajaran di kelas yang dipimpin oleh guru sekolah dan dosen universitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan evaluasi pendidikan. Tujuan utama evaluasi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana telah terjadi kemajuan hasil belajar pada diri peserta sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan apakah yang bersangkutan berhasil lulus atau tidak berhasil dalam menempuh suatu program pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta terhadap kompetensi untuk suatu keahlian tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan atau standar di dunia kerja, agar yang bersangkutan dapat menyatakan ahli atau mastery pada keahlian tersebut. Yang berikutnya tentang fungsi evaluasi pendidikan. Dengan mengetahui tujuan evaluasi ditinjau dari berbagai segi dalam sistem pendidikan, maka dengan cara lain dapat dikatakan bahwa fungsi evaluasi adalah beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, evaluasi bersikap selektif.
Yang kedua, yaitu evaluasi bersifat diagnostik. Yang ketiga, evaluasi bersikap sebagai penempatan. Dan yang keempat, evaluasi berfungsi sebagai keberhasilan. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Dengan evaluasi pendidikan kita dapat menilai kualitas pengajaran, prestasi siswa, relevansi kurikulum, ketersediaan sumber daya dan fasilitas pengembangan profesional guru, partisipasi berbagai pemangku kepentingan, kesejahteraan fisik dan mental siswa, serta penerapan inovasi dan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas program pendidikan dan hasil belajar secara menyeluruh. Guna memastikan pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan, adaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat, peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan di semua tingkatan, dan pemenuhan standar nasional maupun internasional. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.